Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agrapana Umar Syafi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan TPM dalam bottleneck auto part machining line menggunakan metode OEE. Pertama-tama saya akan menjelaskan TPM. TPM adalah program perawatan yang melibatkan semua pihak yang terdapat dalam suatu perusahaan untuk dapat saling bekerja sama dalam menghilangkan breakdown, mengurangi waktu downtime, dan memaksimalkan utilitas kegiatan produksi serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Lanjut. Dalam TPM terdapat pilar-pilar seperti berikut. Yang pertama itu ada autonomous maintenance, terus ada focus improvement, ada education and training, ada plant maintenance, ada early equipment and product management, ada TPM in the office, lalu quality maintenance, dan safety environment. Di sini kita lihat studi kasusnya itu pada mesin Yazda. Mesin Yazda itu merupakan mesin CNC milling yang digunakan secara terus-menerus untuk memenuhi target produksi, sehingga mesin Yazda memiliki frekuensi kerusakan tinggi sebanyak 33 kali dalam 3 tahun, yaitu 2016 sampai 2018. Untuk meningkatkan efektivitas, maka digunakan TPM dengan metode OEE untuk menganalisis kondisi existing dari efektivitas mesin Yazda. Data kerusakan mesin Yazda ini bisa dilihat dari tabel. Dalam 3 tahun itu, di tahun 2016 9 kali rusak, di tahun 2017 11 kali rusak, dan di tahun 2018 13 kali rusak. Rangka kerja dari mesin Yazda ini bisa dilihat ya. Terus pembahasan perhitungan mesin OEE mesin Yazda. Ini kita bisa lihat dari tabelnya. Di availability itu 99% pada tahun 2016, 2017 99%, 2018 96%. Terus kalau yang performance efisiensi itu di 2016 78%, di 2017 96%, dan di 2018 91%. Di sini terus di rare of quality itu di sini salah ya. Di rare of quality itu harusnya di 2016 itu 98%, di tahun 2017 dan 2018 itu 97%. Terus yang di OE ini juga salah. Harusnya yang di tahun 2016 itu 76%, di tahun 2017 itu 92%, di tahun 2018 itu 85% harusnya. Ini hasil perhitungan dari 6 big close. Bisa dilihat itu tabel pada tahun 2016 dan tabel pada tahun 2017. Selanjutnya analisis fishbone diagram. Ini bisa dibaca sendiri. Di sini itu mengarah ke idling and minor stoppage losses. Di sini ada 5 faktor, yaitu mesin, manusia, metode. Ini mesin, ada mesin, ada manusia, ada metode, ada lingkungan, dan material. Itu bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya penyelesaian dari 6 big close. Ini bisa dibaca pada tabel. Pertama ada faktor, terus di sampingnya itu ada penyelesaian masalah. Faktornya itu yang tadi itu ada 5, ada manusia, mesin, metode, lingkungan, dan material. Penyelesaian masalahnya seperti kalau pada manusia itu bisa perlu diadakan pelatihan oleh tim ahli, terus bisa juga memilih operator yang berpengalaman. Terus kalau mesin, adanya kegiatan preventif. Kalau di metode, meningkatkan skill pada operator. Kalau pada lingkungan, memperbaiki sistem penjadwalan. Kalau di material, mendisiplin dalam bekerja harus ditingkatkan. Terus rancangan implementasi TPM. Di dalam tabel itu bisa dilihat ada tahapannya itu ada 4 dan langkah-langkahnya ada 12, bisa dibaca. Yang pertama itu ada preparation. Di dalam tahapan itu ada preliminary implementation, TPM implementation, dan stabilization. Terus langkah-langkahnya bisa dibaca sendiri di samping.
Di dalam tahapan itu ada preliminary implementation, TPM implementation, dan stabilization. Terus langkah-langkahnya bisa dibaca sendiri di samping. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan didapatkan nilai OE pada mesin Yazda pada tahun 2016 sampai 2018 berturut-turut 76%, 92%, dan 65%. Nilai OE tahun 2016 masih di bawah standar world class. Penyebab terjadinya bottleneck dari tahun 2016 sampai 2018 terdiri dari beberapa faktor, yaitu menunggu produk dari operasi sebelumnya selama 158 jam, operator melakukan operasi lain selama 19 jam, pemeliharaan tak terduga selama 210,75 jam, terus pertemuan tak terduga selama 25 jam, dan pemeliharaan yang direncanakan selama 127 jam, dengan total waktu bottleneck sebesar 537,27 jam. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dari 6B close dapat dilihat dari nilai total time loss yang telah diurutkan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Nilai terbesar mempengaruhi efektivitas mesin Yazda pada tahun 2016 yaitu sebesar 31%, pada tahun 2017 33%, pada tahun 2018 sebesar 32%. Dalam 3 tahun berturut-turut, faktor yang mempengaruhi yaitu idling and minor stoppage. Dalam program TPM di PT-RB untuk mencegah terjadinya 6B close yaitu dan fokus pada tercapai nilai standar world class, maka diperlukan penerapan pilar TPM. Tapi sebelum melakukan penerapan TPM, terlebih dahulu melakukan 4 tahapan implementasi yang terdiri dari 12 langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.